Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Wildan dari kelas 3D Farmasi, Sekolah Tinggi Tikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang evaluasi granul. Uji sifat alir. Uji sifat alir terdapat dua metode untuk pengujian. Yang pertama dengan metode corong dan yang kedua yaitu metode sudut istirahat. Prinsip dari metode sudut istirahat ini yaitu pengukuran sudut yang terbentuk dari lereng tumbuhan granul yang mengalir bebas dari corong terhadap suatu bidang datar. Tujuannya untuk menilai efektivitas bahan pelicin, di mana adanya bahan pelicin dapat memperbaiki sifat alir suatu granul. Mudah tidaknya alir granul dapat dipengaruhi oleh bentuk granul, bobot jenis, keadaan permukaan, dan kelembapannya. Kecepatan alir granul sangat penting karena pengaruh pada keseragaman pengisian ruang kompresi dan keseragaman bobot tablet. Persyaratannya, 1 gram granul waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik. Metode sudut istirahat ini mempunyai nilai alfa sama dengan ARC take H/R. Kemudian ini adalah hubungan kecepatan alir dengan sifat aliran. Kecepatan alir lebih dari 10, sifat alirnya itu sangat baik. 4 sampai dengan 10, sifat alirnya baik. Kemudian 1,6 sampai kurang dari 4, sifat alirnya itu adalah sukar. Kemudian kurang dari 1,6, sifat alirnya itu sangat sukar. Caranya, timbang sesama 50 gram granul, tempatkan pada corong alat, uji waktu alir dalam keadaan tertutup. Kemudian buka tutupnya, biarkan granul mengalir, catat waktu, gunakan stopwatch, lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian untuk mengukur sudut istirahat dengan menghitung jari-jari dan tinggi dari tumpukan granul setelah metode corong. Kemudian masukkan dalam rumus dan didapat alfa yang menentukan kecepatan alir dari suatu granul tersebut. Dan inilah gambar suatu alat yang digunakannya. Di sini terdapat ada yang manual, kemudian semi auto, yang namanya alatnya adalah granulator power tester. Kemudian uji kompresibilitas. Alatnya itu adalah joting volumeter dengan menggunakan perhitungan yang kita bisa lihat di sini. Keterangannya, 1. I itu adalah indeks kompresibilitas. Kemudian P0 itu adalah volume granul sebelum dimanfaatkan. Kemudian P500, volume granul setelah dimanfaatkan sebanyak 500 kali. Kemudian syaratnya tidak lebih dari 20%. Tujuannya, uji ini dimaksud untuk mengetahui kemampatan campuran granul selama dikempa. Caranya yaitu adalah timbang 100 gram granul, masukkan ke dalam gelas ukur dan catat volumenya. Kemudian granul dimanfaatkan sebanyak 500 kali, ketukan
dengan alat uji. Catat volume uji sebelum dimanfaatkan V atau kita bisa sebut dengan P0. Volume setelah dimanfaatkan dengan pengetukan 500 kali. Dan ini adalah alat yang untuk digunakannya. Di sini kita terlihat ada gelas ukur. Kemudian kadar air. Alatnya itu adalah heating drying oven. Caranya adalah timbang sesama 5,0 gram granul. Yang kedua, panaskan dalam lemari pengering sampai bobot konstan 105 derajat Celcius selama 2 jam. Dengan menggunakan perhitungan W/0 dikurangi W1/W0 dikali 100%. W0 ini adalah bobot granul awal. Kemudian W1 ini adalah bobot setelah pengeringan. Persyaratannya adalah 2 sampai dengan 4%. Jika kurang granul akan lebih berjamur dan akan saling menempel satu sama lain. Tujuannya adalah uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa kadar air yang dapat dalam granul tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan, yaitu 2%. Kemudian ini adalah suatu gambar alat yang digunakannya. Kemudian granulometri, analisis ukuran dan repartisi granul, penyebaran ukuran-ukuran granul. Alatnya itu adalah Sievert Shaker. Dalam melakukan analisis granulometri digunakan susunan pengayak dengan berbagai ukuran. Mesh terbesar diletakkan paling atas dan di bawahnya susunan pengayak dengan mesh yang makin kecil. Tujuan granulometri adalah untuk melihat keseragaman dari ukuran granul. Diharapkan ukuran granul tidak terlalu berbeda. Granulometri berhubungan dengan sifat aliran granul. Jika ukuran granul didekatkan, aliran akan lebih baik. Diharapkan ukuran granul mengikuti kurva distribusi normal. Ini adalah alat yang digunakan untuk granulometri, yaitu adalah Sievert Shaker. Untuk caranya, yang pertama masukkan sejumlah 100 gram granul diletakkan di atas ayakan yang telah tersusun dan ditara. Kemudian mulai dari ayakan mesh nomor terkecil sampai dengan ayakan mesh nomor terbesar pada alat Sievert Shaker. Setelah pengujian selesai, masing-masing ayakan ditimbang kembali dan dihitung distribusi granul pada tiap-tiap ayakan. Kemudian bobot jenis. Evaluasi granul dengan bobot jenis ini yaitu dengan mengetahui bobot jenis pada granul tersebut, mulai dari bobot nyata, bobot manfaat yang bobot sejati. Evaluasi bobot jenis sejati ini dilakukan menggunakan alat piknometer. Tujuannya adalah penguaian bobot jenis dilakukan untuk mengetahui apa granul yang digunakan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kemudian ini adalah rumus dari suatu bobot jenis. Bobot jenis nyata yaitu kita bisa lihat di mana W itu adalah bobot granul, V itu adalah volume granul.
tanpa penetapan. Kemudian di sini ada bobot jenis sejati yang diartikan A itu adalah bobot pikrometer kosong, B itu adalah bobot pikrometer 1 ditambah 1 gram granul, dan C itu adalah bobot pikrometer ditambah 1 gram granul ditambah cairan pendispersi. Yang D itu adalah bobot pikrometer ditambah dengan cairan dispersi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.